Jadi gue pengen custom motor gue di Thrive, tapi gue kasih sedikit challenge ke mereka bahwa halo semuanya, ketemu lagi sama Dimas di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua baik-baik saja. Seperti bisa kalian lihat, di belakang gua sekarang sudah ada Royal Enfield Himalayan gua. Dan sekarang gua sedang berada di lokasinya Thrive, teman-teman. Thrive ini salah satu bengkel custom yang beberapa motornya udah pernah gue bikin videonya. Dan kalian mungkin udah bisa menebak ngapain Himalayan gua sekarang ada di Thrive, teman-teman. Kira-kira kenapa? Ayo. Ya, Royal Enfield Himalayan gua akan di custom sama Thrive, teman-teman. Wah, gue seneng banget sih nih. Nah, hari ini kita akan ketemu sama teman-teman dari Thrive untuk melihat hasil desainnya gimana sih yang mereka sudah bikin nih untuk si Royal Enfield Himalayan ini, teman-teman. Nah, tapi custom kali ini ada sedikit challenge nih, teman-teman, buat Thrive. Jadi, gue pengen custom motor gue di Thrive, tapi gue kasih sedikit challenge ke mereka bahwa gue nggak kepengen motornya ada yang dipotong rangkanya. Jadi jika suatu saat nanti gue pengen balikin motor jadi standar, motornya masih bisa tuh dibalikin seperti kondisi semula. Karena emang biasanya kalau motor custom itu kan dipotong-potong sana sini ya kan. Nah, tapi kali ini gue pengen coba, bisa nggak ya Himalayanya ini di custom berbeda rupanya tanpa perlu potong rangka nih. Ya, jadi itulah challenge yang kemarin sebenarnya gue kasih ke Thrive. Oh, by the way, di sini gue bersama manajer pribadi. Ya, Ngajak Putri menemani gue main ke bengkel. Bapak Kubon, apa kabar Bapak? Nah, teman-teman, inilah Bapak Kubon dari Thrive. Hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol tentang desain buat Royal Enfield Himalayannya. Oke, teman-teman, biasanya kalau misalkan gue ketemu teman-teman dari Thrive, biasanya ada Bapak Angga. Cuman kali ini kita ketemu Bapak Kubon sebagai apa sih, Head of Designer? Ya, bisa dibilang seperti itu. Head of Designer. Jadi, kan RE gue mau di custom nih sama Thrive. Terus, salah satu challenge-nya kan nggak boleh potong rangka. Ya. Nah, tapi sebenarnya kalau ngomongin desainnya nih, nah sebenarnya desainnya nanti ini akan kita kasih lihat, itu inspirasi dari mana sih, Pak? Inspirasi awalnya sebetulnya pengen merubah Himalayan ini agak beda dari Himalayan yang lain sih sebetulnya. Cuman ide basic yang pengen gua angkat itu pengen ke arah motor Dakar sebetulnya. Oh, motor Paris Dakar. Motor Paris Dakar, betul. Okay. Karena kan kalau si RE ini sebetulnya bawaannya udah emang buat adventure kan. Betul. Udah mendekati sekali, cuman kayaknya kurang ada body yang kesannya ke arah Dakar tuh kurang. Nah, gue pengen nambahin body-body yang agak mengarah ke Dakar lah. Tapi nggak full bulky kayak si Dakar gitu, cuman versi lightnya Dakar. Dan itu bisa tuh nanti tanpa motor rangka? Harusnya sih bisa. Kita lihat sih bisa. Nah, lo tuh dulu berarti yang ngedesain si Interceptor juga kan? Iya. Nah, waktu itu kalau itu kan inspirasinya dari sports car. Dari sports car, betul. Dari mobil-mobil balap tahun 70-an, 60-an lah. Nanti ada gaya desain yang dibawa nggak dari Interceptor? Kayaknya tetap ada sih, tetap ada. Karena gue emang pengen mempertahankan kayak gitu sih biar tetap orang lihatnya agak ada sisi Thrive-nya lah. Ngeri. Nah, ini desainnya sebenarnya udah ada, cuma gue belum ngasih lihat kalian dulu karena gue pengen ngasih lihat prosesnya nih, proses desainnya. Di belakang tuh ada sketch-sketchnya. Ini simple sih itu, nggak terlalu ribet. Apa? Kita explore itu, teman. Jadi ini apa nih Bapak Kubon nih? Ini cuma pengambilan keputusan buat fairing depan aja sih, kayak detail-detailnya tuh mau tekukannya seberapa banyak, terus pengambilan proporsi segala macam itu ada di proses yang pertama ini sketsa. Jadi coba lo gue lihat dari yang ini paling kiri dulu kali ya, dari awal. Dari awal itu kita pengennya yang agak besar seperti ini. Jadi nutupin setengah tangkinya lebih. Terus porsi depannya juga ngambil porsi setengah, cuman kayaknya sama si Himalaya ini kurang cocok. Gue pengen nunjukin kalau mesinnya kelihatan besar,
terus bodinya agak kecil semuanya. Oke. Kan kalau Dakar biasanya bodinya nutupin sebagian besar Wah, motornya kan, kalau ini gua kebalik. Bodinya agak kecil tapi biar porsi mesinnya lebih besar. Oke, Terus ya ini proses-prosesnya sih, kayak Exploration 1 gue masih belum dapat nih bentuk yang enak tuh kayak gimana. Kedua juga udah agak dapet nih yang kedua. Tekukannya paling nggak di depan udah ada nih, di atasnya sini udah ada. Terus tetap ada menjorok ke bagian tangkinya untuk kelihatan dia satu kesatuan antara tangki sama bodi ini. Jadi pas begitu desain ini dipasang di motor ori, gue pengennya si fairing ini seolah-olah bawaan dari pabriknya. Jadi setiap tekukan itu sama tekukan di tangkinya. Oh, itu makanya kenapa kalian ada desain-desain kayak begini nih ya? Betul. Jadi untuk pencarian ide. Terus kalau ini apa nih? Ini sama, masih Exploration juga, cuman kayaknya ini nggak kepake. Pakai depannya aja. Nah, kalau yang ini? Nah, ini untuk proporsi seberapa miring untuk fairingnya, jatuhnya di atas kacanya, mikanya dan lampunya itu ada di sini. Sketsa yang ini. Gitu. Ini masih mentah banget sih, untuk detailnya ada di. Tapi emang kalian ngedesain nge-custom motor tuh ya ada proses ininya dulu ya? Sejauh ini sih selalu pakai proses ini. Dan kalau gue boleh tanya, kok kalian bisa sih gambar-gambar kayak gitu? Nggak tahu ya, emang suka aja sih dari dulu gambar-gambar motor ya, kebetulan kerjanya motor ya langsung lah dialihkan ke situ. Dan mungkin ini nggak banyak yang tahu nih, tapi sebenarnya teman-teman di Tribe ini semua backgroundnya justru anak ini DKV. anak DKV loh. Jadi ini Tubon, Barata semua ya? Ya, Tubon, Barata, Dimas, Dimas, UU dan Mas Angga itu teman-teman. Pokoknya foundernya Tribe itu semua ternyata adalah anak DKV Ya. yang sekarang lari ke bengkel. Makanya kenapa desain-desain itu tadi bisa bikin seperti itu. Jadi ini tadi hanya sketch ya? Sketch. Ini sketch dulu. Nah sekarang kita lihat hasil akhir ya? Boleh. Oke, hasilnya mana nih Bapak? Desain akhirnya. Kira-kira seperti ini. Ngeri sekali ya teman-teman ya. Nah biar lebih jelas, ini hasil akhirnya teman-teman. Gue kasih gambarnya aja di sini biar kalian jelas. Ini bisa dijelasin nggak Pak? Ini jadi sebenarnya gimana dan sebagainya? Oke, sebetulnya ini jatuhnya bukan yang full modified sih, karena kita nggak banyak motong rangka. Nggak ada kan? Nggak ada yang potong rangka. Ini bener-bener light modified kalau di kita. Nggak ada yang potong rangka, nggak ada yang nyambung rangka. Itu semuanya bener-bener pakai rangka aslinya. Yang di sini kita cuman menambahkan bodi tambahan di frame aslinya. Itu aja sih. Basicnya. Berarti ini kalau misalkan gue boleh mendekat, nah berarti ini ditambah ini kan? Tambah. Jadi yang ditambah itu cuman fairing depan, bagian buntut belakang, sama knalpot. Sisanya kayak shield depan, lampu, semuanya nggak ada yang dirubah. Oh ya, tangki? Tangki nggak ada yang dirubah. Ini tangki nggak dirubah Tangki ya? nggak dirubah, masih ori. Knalpot ya udah kata. Knalpot kita bikin. Kaki-kaki juga enggak Kakinya ya? nggak ada. Wow. Jadi siapa aja kayaknya bisa masang ini dengan gampang gitu. Oh ya? Jadi ini Harusnya. harusnya nggak perlu skill banyak, asalkan Harusnya nanti udah nggak. jadi setnya. Kayak Tamiya lah, lu tinggal lihat instruksinya aja, tinggal pasang baut segala macam udah pasang harusnya. Serius loh? Wow. Coba-coba kita lebih dekat lagi. Nah ini kayaknya yang dari Interceptor ada di bagian sini ya? Betul, kita tetap mempertahankan kayak gini sih karena emang pengen kayaknya hype-nya masih bisa lah dibawa ke arah. Iya masih bisa banget. Itu jok ganti tuh? Jok enggak, gue pengennya nggak ganti. Hah? Jok Masih sudah tetap, ganti? betul. Pengennya masih tetap jok ori. Wow. Terus ini ada detail-detail kecil gini Ada juga ya? yang kecil ya, tapi ini belum fix ya, kayaknya masih ada perubahan nanti. Terus ini kan kalau Himalayan tuh AC-nya di sini ada rangka tuh. Ada rangka betul, jadi rangkanya ini kita pindahin ke baliknya. Oh, tapi tetap dipakai? Enggak, kita bikin baru rangka. Oh, bikin baru. Rangkanya bikin lagi. baru, pindahin ke dalam, tapi tetap fungsinya bakal ada buat dudukan lampu nantinya. Ya, dan itu rangkanya kan sebenarnya nggak dipotong karena itu hanya dilepas. Enggak, dilepas ya. Dia sistemnya knockdown gitu. Jadi kita bisa bikin knockdown juga di baliknya yang lebih kecil. Tapi fungsinya tetap bisa buat nambah-nambah rak kayak buat tambah bracket lampu, lampu tambahan gitu. Ternyata hanya menambahkan bodi baru gitu ya, bisa mengubah bentuk motor ya. Sangat-sangat signifikan loh teman-teman, dari Himalayan style begini ditambah-tambahin doang, nggak dipotong rangka, tetap bisa mengubah looknya. Dan menurut gua dapat sih gaya Dakarnya ya. Dakar.
light Dakar kali ya. Light Dakar, karena kalau Dakar kan ya bulky Iya. gitu, karena emang biasanya buat bensin Iya, dan sebagainya. ada tangki tambahan kan. biasanya. Betul, Ini cuman yang ini ngambil stylenya aja. ngambil stylenya aja, tapi dibentuk sedemikian rupa biar lebih friendly lah ya. Karena kan gue agak kecil nih orangnya, kalau dikasih yang bulky gitu tuh ngeri banget sih. Dan itu tadi warna belum final ya? Warna belum. Warna belum final, jadi ntar masih bisa kita ubah-ubah sesuai maunya kayak gimana. Nah, ini next stepnya apa nih? Kan udah ada desain nih. Desain kita udah Oke. oke. Next stepnya apa nih Bapak Kubun? Di sini gue pengen pakai sistem baru sih sebetulnya di Thrive. Kita pengen bikin motor yang nggak diketok sama sekali. Gimana? Bikin Nggak diketok? motor, bikin body motor nggak diketok sama sekali. Tata gimana Chan? Lo kan harus punya apa istilahnya mal-malan ya? Apa sih? Moldingannya. Moldingannya kan harus punya kan? Terus gimana? Jadi rencananya gue pengen bikin motor ini full 3D print. Oke, ini menarik nih, full 3D print. Oke, ya. Jadi kita kasih di layarnya udah ada yang gerak-gerak nih, gue excited banget nih ngeliatnya. Jadi mana desainnya 3D-nya nih? Jadi ini sebetulnya desain belum jadi 100% sih, cuman kita udah dapat gambaran buat fairing depannya. Ini udah mendekati lah. Ini bisa diputar-putar nih. Widih, keren amat. Itu rangka Himalayan tuh. Rangka Himalayan, ini nggak ada yang dirubah. Wah, anjir, berarti Jadi ini tekukan yang tadi gue maksud nih, yang buat sketsa yang tadi awal. Untuk nggak dapetin tekukannya, kemiringannya, hasilnya. itu berarti ini ukuran tangkinya bener nih ya sekarang? Benar, ini udah skala 1:1 sih harusnya. Dan ini presisi nih ya? Presisi, karena kita dapat gambarnya spesial. Karena benar-benar spesial, Ya. betul. Wow, berarti ini bodi belakang ini nempel ke rangka bagian mana kelihatan nih sekarang? Ini masih belum final yang belakang, Aha. karena masih ada beberapa jarak yang masih agak jauh di bagian sini. Ini keren banget. Ini masih jauh, harusnya kita bikin semuanya ngepres ke rangka. Ini berarti nempel ke rangkanya udah pas tuh ya? Udah pas, cuman ini Segini. masih ada jarak sini. Sebetulnya kan kita pengen masih pakai jok aslinya ya. Aha. Nah, jok aslinya itu dia ngepres antara jok sama rangka di bagian sini. Wow, itu bisa balik banget tuh. Betul. Anjir. Ini pengen masih gue presin lagi semua biar semuanya meluk ke rangka bodinya. Sepres Gile. mungkin. Wow, bisa begini sekarang ya. Jadi ini nanti prosesnya, jadi ini nanti dijadiin 3D print. Ini nanti bakal gue 3D print. Nah, 3D printnya ini langsung gue jadiin cetakan buat karbon. Rencananya sih kayak karbon. Wow, dia rencananya karbon nih motor gue Harus nih. karbon nggak sih? Biar lebih keren Lebih sih. keren lah. Jadi ini dari sini, gue lagi dari sini. Jadi kan jadi ada desain. Ya, Dan ini kan desain dua dimensi. 2 dimensi, tuh. Kita jadiin kalau jadiin 3 dimensi sesuai ukurannya. Ya, Nanti habis itu kita print. kayak di belakang itu. Kayak di belakang itu lagi proses juga. Boleh kita boleh ke situ gak? Boleh. Tapi itu print yang lain sih. Ya, ini bukan print motor gue ya. Jadi nanti parts-partsnya di 3D print gini. Betul, kita print sebagian, baru kita tempelin jadi satu, Aha. baru kita jadiin buat cetakan. Terus ini serius nih. Ya serius. Ini pertama kali buat kita cobain di motor loh, tapi harusnya sih works sih. Wow. Jadi ini jadi tuh kayak fairingnya tuh di 3D print begini, Betul, disambung-sambungin. ya. Terus Baru jadiin cetak. dicoba, nanti dipasang di motor dulu. Dipasang di motor dulu, kita fitting dulu segala macam. Kalau udah oke, baru dijadiin buat cetakan, buat bahan cetakan. Dan posisi-posisi bautnya segala tuh. Itu sebetulnya udah kita fixin di sini posisi baut Oh, karena lo ada desainnya tadi Betul. itu ya. Ada orang yang udah bikin ukurannya apa namanya 1:1 lah. Ukuran antara baut sama baut yang lain itu sama. Wah, anjir. Makanya Sesuai nih. lah sama motornya. Wow. Makanya kenapa tadi lo bilang ini motornya nggak ada diketok, Nggak ada yang diketek. diketok. Kayaknya bahkan ini mungkin nggak masuk bengkel. Masuk bengkel karbon aja. Dicetak langsung kita pasang di sini. Ini keren sih, ini ide yang sangat-sangat keren dan kalau eksekusinya nanti bener gitu tuh keren banget sih. Ini berarti tinggal lo fixin lagi itu, Ya. terus itu bakal di print. Oh, wow. Nah, gimana kalau sekarang kita lihat di motornya? Ya. Jadi gimana? Boleh? Kita ke motornya kali ya. Yuk. Nah, jadi ini yang kira-kira bakal dilepas yang mana nih, Pak? Yang dilepas itu cuman bracket ini, Oh, ini dilepasnya ya. dilepas ini, bracket belakang, sama jok belakang. Udah sisanya nggak pakai. Lampu tetap pakai yang ini. Bahkan speedometer juga kita masih perlahan yang ini. Serius lo? Betul. Wah, berarti kayak gini nih. Tadi kan
Di desainnya ini ketutup ketutup nanti, kan? ini ketutup semua. Terus kan naik ke belakang, nutupin rangka ini. Terus mengecil ke belakang, sepanjangnya segini lah. Serius loh. Ini dilepas, tetap pakai jok asli. Ini tetap fungsi nih. Ini kan buat dudukan Pannier. pannier betul. Ini tetap kita pertahanin juga. Nggak kita buang. Sisanya udah itu aja yang dibuang, cuman rangka depan sama jok belakang sama bracket belakang. Ini cuma dicat ulang kali nanti. Cuma dicat ulang. Ini bisa dipakai ulang nih. Bisa. Justru kita mempertahankan ini sih. Gitu ya. Karena desainnya emang udah bagus. Oh, menurut kalian tuh desainnya udah bagus Desainnya ya? udah bagus menurut gua. Jadi nggak perlu harus rubah semua, tinggal tambahin dikit. Karena basicnya udah oke sih motor ini. Anjir. Ini kan bisa dilepas ya? Iya. Ini dia sistemnya bracket. Dia bisa dilepas pakai baut gini. Sistemnya knockdown. Dan dia tengahnya nggak dirubah karena bracketnya dari tengah sini juga. Bracket buat lampu. Nah itu semua kalian bisa presisi karena tadi udah ada file itu ya? Udah ada file 3D yang presisinya sih. Jadi kita bisa, kita nggak perlu takut untuk ngitung dari jarak dari sini ke sini untuk meleset karena emang udah dapat file itu. Keren banget sih ini. Jadi ini sebuah project yang sangat-sangat menarik sih buat gue. Buat kita juga menarik sih. Lo sebelumnya belum pernah? Belum pernah. Kita biasanya sebelumnya part-part kecil aja sih yang diproses kayak gini. Untuk parts yang gede kayak bodi motor gini baru pertama. Oh ya? Wow. Dan ini secara timeline apakah membantu nih punya 3D begini? Oh, bantu banget sih justru. Oh gitu? Karena lu cuman sekali, ibaratnya kayak cuman 2 kali proses kerja. Gambar 3D terus cetak. Cetak maksudnya 3D print ya. Itu udah jadi bisa langsung tempel di motor. Cuman kan karena kita mungkin ada pengen lu punya spare lebih beberapa body gitu, misalkan pengen ganti warna, lu bisa punya beberapa spare, jadi sistemnya pakai cetakan. Cetakan itu gunanya untuk mempermudah, diperbanyak aja sih. Oke. Jadi ini ntar planningnya nanti kalau di sini ada punya Himalayan bisa nih kayak gini. Harusnya sih bisa. Jadi kalau saya di sini ada yang pengen punya Himalayan tapi pengen gaya bodinya beda, tungguin aja nih project ini nanti moga-moga nanti bisa diperbanyak oleh Trive. Gue sih nggak masalah sebagai pemilik motor custom ya, karena kan bisa beda-beda warna kan, beda warna. bisa beda-beda bahan juga. Tapi ngelihat Himalayan gaya begini banyak sih menurut gue kalau warna-warni lucu juga Warna-warni sih. lucu sih, warna-warni lucu. Keren sih, keren-keren. Nah, ini berarti sekarang 3D udah, next step tinggal print. Tinggal print. Habis itu di molding dan sebagainya, pasang. Jadi bahan cetakan udah cetak pasang. Berarti tapi butuh proses masih berapa bulan lagi ya? Kalau di desain sih kayaknya 1 bulanan sih. 1 bulan sampai, maksudnya 1 bulan itu kita ngeprint buat sampel dulu terus dipasang di motor, kan perlu ada fitting juga tuh. Biasanya proses itu cukup lama sih karena ngeprint ginian untuk sebagian 30 kali 30 cm aja bisa waktunya bisa 12 jam. Hah? 30 kali 30 cm 12 jam? 12 jam. Bisa sekitar segituan. Berarti ini kalau motor berapa sih? Gede banget. Lama nunggu di printnya sih. Lama nunggu di printnya, tapi ya ini keren sih. Jadi ini motor customnya tapi nanti 3D printing dan nggak pakai acara ngenteng sana sini, ngenteng sana sini ya. Wah, keren banget sih teman-teman. Jujur nih gue nggak sabar banget. Cuman emang harus bersabar karena masih berapa bulan lagi. Jadi kalian ikutin terus aja update-nya. Nanti gue bakal bikin vlognya. Nah, di Trive di-update nggak nanti di Instagram? Kayaknya nanti deh kalau udah ada boleh ini ya. Kalian follow aja Instagramnya Trive, terus Instagram gue juga jangan lupa di follow untuk ikutin update-nya. Bapak Gubon, terima kasih banyak. Siap, sama-sama. Atas waktunya. Sama-sama. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa di like. Jangan lupa subscribe. Sesi jalan, kasih next video. Bye bye.